tidak? Berangkat semua Ibu. Oh, berangkat semua ya. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu nasionalisme. Bisa berdiri ya semuanya? Ambil ulangan. Jadi hari ini kita akan belajar IPAS mengenai energi di sekitar kita. Tujuannya agar kita dapat mengetahui macam-macam energi dan penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu ada video, ini nanti bisa disimak. Gerakan kincir angin. Bisa diperhatikan ya. Teman-teman favorit, ayo kita belajar memahami gerakan kincir angin. Kincir angin adalah kincir yang digunakan untuk angin. Cara gerak kincir angin. Kincir angin akan menyambar lebih kencang bila bahan lebih kaku dan ringan. Karena kecepatan kincir angin membantu bentuk dan bahan kedua tadi. Manfaat kincir angin. Bergerak di kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk mendinginkan rumah, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Manfaat kincir angin. Bergerak di kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk mendinginkan rumah, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Dari video tadi apa tadi yang dijelaskan? Kincir Kincir angin. Ya, nah kincir angin itu bergerak karena apa? Karena angin ya. Dari mana sumber energi kincir angin? Angin. Angin kan. Terus manfaat apa dari kincir angin tersebut bergerak? Manfaatnya untuk apa? Menghasilkan energi. Ya, menghasilkan energi listrik. Terus memompa air. Terus tadi ada ya menggiling gandum. Ibu akan menjelaskan materi tentang mengubah bentuk energi sesuai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengubah bentuk energi. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian bagaimana energi bisa berubah bentuk? Contohnya di sekeliling kita apa yang bisa menjadi contoh energi? Energi listrik menjadi energi Ya. gerak pas. Ya betul. Terus ada lagi? Energi listrik menjadi energi cahaya. Iya. Nah, kemudian ada perubahan energi di sekitar kita. Energi dapat berubah bentuk seperti energi cahaya menjadi panas contohnya seperti sinar matahari yang bisa memanaskan permukaan daun dan bisa terjadinya fotosintesis. Kemudian energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya seperti tadi ada kincir angin yang dapat
lingkungan yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian menonton televisi itu energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Dan kipas angin seperti yang disebutkan Mbak Dinasti tadi itu dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang terakhir ada baterai yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kenapa sih energi itu penting? Energi membantu manusia untuk tetap bertahan seperti tumbuhan yang membutuhkan energi cahaya matahari untuk tetap tumbuh. Dan hewan manusia memerlukan energi dari makanan agar bisa bergerak dan bekerja. Nah, tata energi alat-alat elektronik kita di rumah seperti lampu, televisi, kulkas, komputer, dan lain-lain itu tidak akan berfungsi karena tidak mendapat energi listrik. Kemudian energi juga membuat mesin kendaraan dan pabrik dapat bekerja sehingga mendukung aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu tadi penguatan materi dari Ibu. Apakah masih semangat? Nah, Ibu punya is-breaking ini nyanyi bareng-bareng ya. Sambil berdiri ayo biar gak ngantuk. Ini nadanya naik sepeda, lagunya tentang program energi. Dengerin tepuk tangan. Kawan-kawanku belajar bersama bermacam-macam energi terbarukan. Panas cahaya listrik bunyi kimia, dua macam penyebab energi. Yang pertama adalah kimia jadi panas, contohnya lampu yang digunakan itu. Yang kedua adalah listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin di rumahku. Bahan energi listrik jadi cahaya, contohnya lampu di ruang kelasku. Perubahan energi kimia jadi gerak, contohnya adalah berjalan bermotor. Selanjutnya terdapat di dalam tubuh kita energi kimia jadi energi gerak, sehingga aku dapat belajar dan bermain. Itulah kawan perubahan energi. Akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk nomor 1 yaitu Aul, Lydia, dan Kaisa. Kelompok 2 yaitu Rita dan Dinasti. Ibu akan menjelaskan proyek kita hari ini. Jadi kita akan membuat kincir angin seperti ini. Nah, ketika kena angin maupun ditiup dia nanti bisa bergerak. Tapi sebelum itu, agar kalian nanti bisa membuat proyek, Ibu akan menayangkan video, bisa diperhatikan. Nah, itu tadi videonya. Sekarang Ibu akan membagikan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat proyek. Yang pertama 1. Ya. Yang pertama 2. Ayo bisa mulai dikerjakan. Setelah kalian kerjakan nanti itu ada presentasi kelompok. Jadi nanti tiap kelompok maju ya. Presentasi tentang menjelaskan bagaimana kalian mengerjakan proyek itu. Nomor 1 bagaimana ini hati-hati ngomongnya biar tidak kena itu, tidak kena tangan. Dikerjain bareng-bareng ya. Kelompok 2 bagaimana ngomongnya susah enggak?
Ibu bantu? Ya, perubahan energi tadi ada beberapa energi. Ada energi apa saja? Energi Ya, energi gerak, listrik, energi bunyi, cahaya, panas, energi bunyi, energi panas. Nah, untuk contoh-contohnya tadi ada apa saja? energi listrik menjadi gerak kipas angin, energi listrik menjadi cahaya TV dan lampu. Ya, betul. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu. Bisa dikerjakan ya, Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai silakan lembar jawabannya ditukar dengan teman di sampingnya. Kita koreksi bareng-bareng. Sudah ditukar semuanya? Sudah. Oke, untuk soal nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1 A, nomor 2 C. nomor 10 A. Nah, sudah ya. Kalau sudah silakan ditotal betul berapa. Ditulis di pojok kanan atas. Sudah. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Sini. Ibu. Setelah Ibu koreksi, ini ada yang lolos KKTP dan ada yang tidak. Untuk yang lolos KKTP nanti Ibu akan berikan soal pengayaan. Kemudian yang belum lolos KKTP, Ibu akan berikan remedial. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, setelah kita belajar dari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang ya, karena materi yang kita pelajari hari ini mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.